bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama datang berhimpun untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami pagi hari ini untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hamba-hamba yang melayani pagi hari ini, Roh Kudus urapi. Oh, pakai hamba-hamba menjadi saluran berkat bagi jemaat yang hadir pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama kekal selamanya. Mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serahkan dulu. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semua sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita bawa hati kita untuk memuji nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan.
bahwa kita ini sudah ditebus oleh Yesus lewat kematiannya di atas kayu. Itu sebabnya kita hanya patut bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kami berdiri. bersyukur padamu ya Tuhan, pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh berkumpul, beribadah di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang mempedulikan kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang mampu menolong kami. Untuk itu Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan berikan kesempatan bagi kami. Ini adalah satu cita yang besar yang kami nikmati pada saat ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai masalah, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala problem ini, Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap mempedulikan kami. Bahkan pagi ini Tuhan, jikalau sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, mari Tuhan,
Berfirmanlah pada pagi hari ini Tuhan, agar kami boleh memiliki satu kehidupan Tuhan yang layak dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Hingga kami boleh lebih hari Tuhan, lebih menaruh hidup ini sepenuhnya tangan Tuhan. Karena Engkaulah yang memiliki masa depan kami, masa depan yang penuh dengan damai sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah dengan suasana penuh sukacita, dalam suasana tubuh yang sehat. Juga saya sampaikan kepada Ibu Linda yang sudah memberikan kesempatan saya pada pagi hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pagi tadi saya setelah ibadah dan gereja, saya sudah ada rencana dan dapat tugas di tempat ini. Sungguh luar biasa. Tadi jikalau disinggung masalah Ibu Deborah, mungkin saya ini orang pertama yang mengenal beliau. Mungkin Bu Syorin pun yang selalu mendampingi beliau, tapi mungkin saya lebih awal. Tahun 1955 saya sudah bersama beliau. Saya sudah bersama dengan beliau, bersama dengan ibunya yang tinggal di Penele. Kalau waktu itu saya panggil namanya Cing Jumbo, Saat itu saya dari Madiun, saya datang ke Surabaya. Kebetulan paman saya juga pengerja BPPS yang ada di Sepanjang. Waktu itu ada kebangunan rohani yang dilayani oleh Pendeta Osborne 1955 di Stadstand, Kebon Rojo. Saya setiap kali dari Kebon Rojo bersama beliau datang di ibadah itu. Namun lebih dari itu, satu kemurahan Tuhan yang luar biasa, Tuhan sudah memberikan satu anugerah mujizat yang tidak akan saya lupakan sampai detik ini. Usia saya sekarang sudah menjelang 75, Tapi saya amat bersyukur kalau Tuhan masih beri kekuatan saya untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Saat itu saya dari Madiun, saya mau operasi amandel, Saya masih ingat dokternya namanya Dokter Hadin. Dikasih surat saya sudah. Next minggu depan operasi ibu saya. Waktu itu saya masih umur 7 tahun. Kemudian saya datang di ibadah ini, kebuan rohani yang diberitahu oleh paman saya dari Sepanjang itu. Waktu itu di gerejanya Kimbat, papanya John Rubino. Terus gitu, pada saat selesai saya pulang ke Madiun. Saya periksa sama dokternya, membawa surat mau operasi. Dokternya mengatakan gini, "Loh, you sudah operasi di mana?" katanya. "Loh, ibu saya merasa kita ini ke Surabaya tidak ke dokter, tapi kita datang di kebangunan rohani." Ketika itu ibu saya menangis mengucap syukur sama Tuhan. Mujizat terjadi pada saya, anak yang pertama. Saat itu kita belum terlalu yakin. Tapi ketika dokter menyatakan itu, ibu saya kemudian keliling-keliling ke desa-desa Madiun, menyaksikan kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Tidak lama kemudian, rencana Tuhan itu bukan rencana manusia. Ibu saya meninggal ketika melahirkan adik saya yang paling kecil. Dan saat itu, ketika ibu saya dibawa oleh ambulans dari kamar dari rumah saya tinggal, karena papa saya waktu itu masih sekolah di Surabaya, disekolahkan oleh perusahaan, ambil pembukuan Bolbe zaman dulu. Kemudian saya mengiring ibu saya, dia hanya katakan satu, yang rukun dengan adik-adik. Kedua, jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Itu yang saya pegang dalam kehidupan saya sampai detik ini. Semua ini saya percaya bukan kehendak ibu saya, bukan karena saya mampu, tapi ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan saya.
Dan saya percaya kita semua hidup sebagai orang percaya, ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, jikalau pagi tadi ketika sehingga apa yang Tuhan janjikan lewat kebenaran firman-Nya, janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa, benar-benar dapat kita nikmati dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak menikmati janji Tuhan, percuma, buang-buang waktu, ya, buang-buang waktu. Tapi jadilah orang percaya yang memiliki percaya yang sungguh, ya, sehingga iman itu boleh menjadi teguh. Kehidupan iman saudara boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa menyentuh hati Tuhan, Tuhan katakan apa? Ya, segala berkat itu akan dicurahkan. Berkat biasanya orang hanya ingat kalau berkat itu masalah materi. No, berkat kesehatan terutama dalam kehidupan kita. Saat ini orang kaya, orang punya duit banyak, tidak bisa menyelamatkan kehidupannya. Ya, banyak teman saya juga konglomerat gini cerita. Pakai apa, tidak bisa. Bahkan ada satu orang yang saya kenal, ya, dia cari ventilator, berapapun mau dibeli, kan tidak mahal juga, tidak murah juga, tapi tidak ada bakat. Duit tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan hidup kita adalah Yesus Kristus yang kita sembah pada pagi hari ini. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu prinsip hidup orang percaya. Kita semua harus punya prinsip di dalam kehidupan kita. Kita jangan jadi orang percaya mengalir aja deh, nanti Tuhan akan tolong, aku sudah percaya. Tidak. Kita harus koreksi diri. Hidup kita harus berkenan di hati Tuhan. Ya, saya sepanjang hidup kita ini saya merasa pertolongan Tuhan itu yang luar biasa dan sangat luar biasa. Di usia saya seperti ini, jantung saya ini sudah ring 5, ya, sudah pasang ring 5. Tapi Tuhan masih berikan kemampuan saya, aktivitas saya di satu perusahaan yang cukup besar, ya, juga di gereja, juga di sebuah kampus, ya, banyak aktivitas saya. Tapi Tuhan senantiasa beri kekuatan. Karena itu kita harus belajar, ya, prinsip kehidupan orang percaya. Yang pertama, ya, prinsip hidup itu kita harus membangun sebuah karakter. Orang Kristen harus punya karakter yang memuliakan nama Tuhan. Hidup kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Yang kedua, hidup harus ada tujuan. Bukan hidup itu mengalir aja, ya sampai Tuhan kasih umur kita berapa, oke deh. Ya, mati hidup di tangan Tuhan. Tapi kita harus punya tujuan. Tujuan mutlak bagi kehidupan kita orang percaya, ya. Selama kita hidup di dunia yang sementara ini merupakan satu perjalanan. Kita semua mempunyai tujuan. Saatnya aku harus tiba di rumah Bapa di surga yang mulia. Itu tujuan kita. Firman Tuhan menuliskan, hidup ini seperti perjalanan seorang musafir dari dunia yang fana menuju surga yang mulia. Nah, di dalam perjalanan kita ini, kita tidak boleh hidup sembarangan. Ya, hidup ini harus bisa memuliakan Tuhan, menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan suruh kita apa? Pergi, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Berarti Tuhan suruh apa? Kita bekerja dan bekerja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bekerja, menangkan banyak jiwa. Ya, itulah merupakan buah-buah yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Inilah tujuan hidup kita. Ya, yang lain lagi, ada satu lagi, hidup jadi saksi. Bagaimana hidup kita kalau tidak benar kita bisa menjadi saksi? Bagaimana kalau kita masih mau hidup menurut kehendak kedagingan kita bisa menjadi saksi? Tidak. Jadilah saksi. Seperti Nabi Elia, ketika Nabi Elia bertemu dengan Janda Safat pada akhir daripada ayat itu, ya, dalam 1 Raja-Raja pasal 17, Janda Safat mengatakan apa? Kamulah, ya, hamba Tuhan, karena
Apa yang kamu katakan itu, semuanya itu nyata. Itulah kehidupan kita yang Tuhan inginkan. Ya, kita hidup sebagai orang Kristen. Kita bersaksi keluar. Dan dalam kesaksian itu, kalau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, setiap kesaksian ada firman, ada kekuatan Allah yang keluar untuk menjangkau orang yang mendengarnya. Sikap hidup kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, mari yang pertama kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 demikian bunyinya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, di sini kita bisa melihat ketika Abraham disuruh oleh Tuhan, pergi tinggalkan keluargamu ya ke satu tempat. Dia tidak tanya, kalau orang sekarang kan akan tanya, loh saya ini disuruh kemana? Ya, mungkin seorang gembala kita atau senior kita, kalau kita disuruh kita pasti tanya, loh daerahnya tandus. Tidak, aku tidak senang. Kalau daerahnya ya subur, banyak berkat, banyak apa, akan pergi. Tapi Abraham di sini katakan, ketika Abraham disuruh oleh Tuhan ya pergi, dan maka jika Abraham itu berangkat ke negeri yang akan diterimanya, yang bakal akan menjadi milik pusakamu, dikatakan lalu ia berangkat tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini iman. Iman itu tidak perlu dipertimbangkan, apalagi kalau itu suara Tuhan yang menyuruh kita. Kita harus yakin kalau Tuhan suruh, Tuhan backup kehidupan kita. Tuhan backup dalam kehidupan kita ini. Kita tidak perlu khawatir. Kita lihat Nabi Elia ketika disuruh Tuhan, ya dalam kisah itu yang tidak perlu kita baca. Elia disuruh Tuhan pergi ke Raja Ahab, di mana diberitahu kalau tidak akan bakal turun hujan. Tidak akan turun hujan. Apakah artinya kalau tidak turun hujan? Berarti ada kematian. Ternak mati, tanaman semua tidak akan tumbuh. Dikatakan tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Kemudian Elia akan ditangkap. Tuhan sembunyikan dia kemana? Ke tepi sungai Kerit. Sungai Kerit itu adalah sungai yang tandus, tidak mengeluarkan air sama sekali. Kalau kita disuruh pergi seperti itu, mungkin juga kita akan pikir-pikir. Ketika Elia akan ditangkap oleh Raja Ahab, dia disembunyikan oleh Tuhan. Ya, makanya apa di tempat yang tandus seperti itu? Tuhan sudah sediakan semua. Tuhan kirim burung gagak untuk mengirim makanan, dan air di sungai itu, ya, dengan sekejap tiba-tiba mengeluarkan air yang begitu jernih. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu membackup kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kita kalau itu Tuhan yang suruh kita. Sebuah komitmen harus ada dalam kehidupan kita. Ketaatan. Komitmen itu apa artinya? Satu kesepakatan yang harus ditaati. Manusia seringkali jikalau sudah membuat satu komitmen, pada ujung-ujungnya ke depannya kalau dilihat ini merugikan, banyak manusia yang tidak komit, ya, menghindar, sehingga terjadi apa? Terjadi keributan, ya. Namun jikalau Tuhan yang suruh, segala sesuatu Tuhan itu bertanggung jawab.
Komitmen yang luar biasa. Ini sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kemenangan Tuhan Yesus itu ya. Kalau saya baca di dalam Alkitab dan saya teliti, kemenangan Tuhan Yesus itu bukan ketika dia mati di atas kayu salib. Kemenangan itu sudah dimulai ketika dia di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, apa yang dikatakan? Penuh dengan penderitaan, tertekan segala-galanya. Ya, apa yang dikatakan? Bahkan di situ dikatakan peluhnya seperti darah yang keluar karena ketakutan, hidup depresi, tertekan. Namun Tuhan Yesus dalam situasi seperti itu dia masih menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi kalau tidak, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Biar kehendak Bapa yang jadi. Sekalipun aku menderita, sekalipun aku mengalami satu siksaan seperti ini, namun saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang perlu komitmen, ya, ketaatan kepada Tuhan dalam situasi yang sulit pada saat ini. Saya tahu semua Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ya, mungkin juga ada yang berhenti bekerja, mungkin juga ada yang berdagang dalam keadaan sepi, mungkin juga mengalami berbagai masalah. Datanglah kepada Tuhan. Pujian tadi mengatakan gandol pada Gusti Yesus. Ya, setiap hari itu jalan yang terindah bagi kita orang percaya. Kita orang percaya ini harus menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Kalau hidup kita identik seperti orang dunia yang tidak memiliki Yesus, percuma kita jadi orang percaya. Percuma, ya. Kemarin ya, kemarin dulu saya ini lagi membangun gedung doa prigen, bukit doa prigen. Gedung laki-laki sudah selesai, 30 kamar. Ini saya lagi ngerjakan pesan dari Pak Sewi ketika itu bulan Juni, Pak Sewi bersama saya dengan tim, dia meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung wanita ini. Kemarin saya ngecor, ini kan musim hujan, ya, saya pakai ready mix. 20 truk tangki besar, itu perhitungan saya. Pagi saya berangkat dari Surabaya bersama teman-teman. Jam 6 saya sudah berangkat baru ke sana dulu. Pak Sewi pun seperti itu. Jam 6 karena dulu saya pagi ke sana, selesai saya jam 1 sudah masuk ke kantor. Saya masih bekerja pada satu perusahaan. Waktu kita dalam perjalanan, tiba-tiba yang selama ini tidak pernah kita alami, jalan macet hampir 1 jam. Ternyata ada kecelakaan dan mulai mendung. Saya hanya berdoa, Tuhan, hari ini jangan hujan Tuhan. Saya minta Tuhan, hari ini jangan hujan Tuhan. Saya ingat ketika Nabi Elia berkata 3,5 tahun tidak turun hujan, tapi saya tidak mau dikasih 3,5 tahun. Kelaparan semua kita nanti, ya. Saya minta hari ini Tuhan, saya mau ngecor gedung wanita. Itu adalah milikmu Tuhan, adalah milikmu. Saya hanya melaksanakan. Kemudian saya sampai di perjalanan, melanjutkan perjalanan sudah mulai agak gerimis. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sampai di sana sudah mulai cerah, pengecoran sudah mulai. Yang saya perhitungkan, ya, 20 truk besar itu tentu datangnya tidak boleh bersamaan, jalan macet semua, nanti jadi masalah. Saya sudah atur sama operatornya dua. Pembuatannya di Pasuruan, jalan ke Prigen kira-kira 1 jam kalau tidak berangkat. Ternyata suasana pada waktu itu begitu cerah, mendung mulai minggir semua, ya, dan mulai dikerjakan oleh kemurahan Tuhan. Jam 5 sore selesai semua. Seluas 815 meter persegi.
Selesai semua. Ketika selesai, hanya saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ini ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Malam saya telepon lagi, jam 8 ke pinggir sana. Saya tanyakan, apa sudah turun hujan? Oh, enggak hujan kok Pak Yos, katanya berkata. Puji Tuhan, sekarang suruh hujan yang deras, tidak masalah. Sekarang suruh turunnya hujan yang deras. Karena pengecoran ready-made itu 2 jam dia sudah keras. Akhirnya kemarin saya telepon, iya Pak Yos, hari ini kok hujan lagi. Ya ini kemurahan Tuhan. Ya, saya bangun rumah Tuhan. Tuhan ikut beracara di dalam. Tuhan ikut beracara. Ini saya jadwalkan, mungkin kira-kira akhir Juni atau awal Agustus selesai semua. Ya, silahkan nanti kalau ada yang mau doa ke sana, ya, daftar sama ibu pimpinannya. Ya, segera kita mulai dedikasikan, gedung pria bisa dipakai, tapi juga tidak terlalu banyak orangnya, supaya ada aktivitas. Karena kalau gedung itu sudah selesai tidak dipakai malah rusak. Ya, itulah kehidupan kita. Mari kita baca selanjutnya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 demikian bunyinya, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Inilah yang saya katakan tadi, satu komitmen dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Kita harus mengikuti teladannya. Di sini dikatakan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kenapa dikatakan sebagai manusia? Karena manusia sifatnya kita semua tahu, ya. Kita semua tahu sifat manusia. Tapi di dalam situasi gini seperti ini dia tetap taat sampai mati, bahkan sampai mati dia kayak atas kayu salib. Ini satu ketaatan. Ini satu komitmen. Inilah yang memberikan kemenangan Yesus. Inilah yang memberikan kemenangan Yesus. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar taat. Taat kepada Dia yang sudah memelihara kita. Taat kepada Dia yang sudah mempedulikan kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, kita ini menikmati satu, ya, situasi dan kondisi yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak mampu bertahan dengan kekuatan kita sendiri, tidak mampu. Tidak ada seorang pun yang hebat, mungkin ngomongnya hebat, ya, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang dikatakan. Kita ini manusia selalu diperhatikan oleh Tuhan, selalu diberikan kemenangan oleh Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Kita ini adalah pemenang, ya, tapi kita jangan jadi orang yang menang-menangan. Perlu saya garis bawahi di sini. Kalau kita jadi orang yang menang-menangan, itu kita jadi orang yang arogan. Tidak pantas kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini pemenang. Bahkan kalau saya katakan kepada istri saya, kamu itu lebih daripada pemenang. Ngapain? Kok dia lebih dari pemenang? Karena saya suami yang bekerja. Ya, mendapat upahnya, mendapat hasilnya. Akhirnya hasil itu kita setor juga kepada istri. Dia lebih dari pemenang. Kita yang tempur, kita yang bekerja diberkati, akhirnya juga kepada dia.
Ya, itulah yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Bukankah bapak-bapak seperti ini juga? Ya, bekerja, akhirnya hasil pekerjaan itu dikasihkan ibu ini untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, yang perlu dalam hidup kita ini ada satu komitmen ya. Selanjutnya kita hidup harus ada tujuan. Ya, apa tujuan hidup kita? Ya, hidup ini harus terkonsep. Kita punya impian, tidak apa-apa. Tujuan hidup itu sebagai satu impian. Ya, besok aku kalau besar, aku kalau berusaha, aku buka perusahaan ini ya. Ya, satu kali saat kalau saya kaya, saya akan beli rumah yang lebih baik. Satu saat kalau saya ada berkat, saya akan beli mobil yang lebih baik. Satu saat kalau ada berkat lagi, saya akan bawa jalan keluarga ke luar negeri. Itu tidak apa-apa, itu satu impian. Tujuan hidup. Jangan kita hidup hanya mengalir aja. Sudahlah begini ya begini. Pokoknya besok ada yang tak makan. Besok pokoknya sehat. Tidak. Kita harus punya satu tujuan. Tujuan kita orang percaya ini apa? Hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Loh Tuhan, gimana aku bisa memuliakan Engkau Tuhan? Keadaanku seperti ini. Keadaanku seperti ini, aku tidak punya. Tidak. Memuliakan Tuhan itu keluar dari dasar hati kita. Dengan satu sikap, aku mau tetap memuliakan Tuhan. Dalam situasi, kondisi, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena kalau aku memuliakan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Perhatian Tuhan itu luar biasa. Ya, apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Manusia selalu berpikir, kalau bilang, ya takkan kekurangan aku, berarti larinya ke duit, ekonomi. No, itu hanya bagiannya. Yang pertama kali saya katakan, takkan kekurangan aku. Yang pertama kita butuhkan dalam hidup ini adalah kesehatan kita. Kita punya duit, kita tidak sehat mau pakai untuk apa? Hanya penderitaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya kesehatan, kita bisa pakai berkat, kita bisa pakai apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita nikmat bersama keluarga dengan penuh sukacita. Milikilah tujuan hidupmu yang jelas. Ya, pakai hidup itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam segi apapun, tidak usah melihat kondisi saya sebagai orang tidak mampu. Memuliakan Tuhan keluar dari dasar hati kita. Percayalah, jikalau kita komit dengan Tuhan, kita percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan, iman kita ini akan menjadi dewasa. Orang yang memiliki iman yang dewasa itu hidup penuh dengan sukacita. Orang yang memiliki iman yang dewasa, ciri-cirinya, satu, tidak mudah tersinggung. Tidak ada orang kalau imannya dewasa itu tersinggung. Ya, dikatanya orang apa-apa, puji Tuhan. Ya, karena dia tidak tahu apa yang mereka lakukan itu. Yang perlu di dalam hati kita tetap ada happy, sukacita, muliakan Tuhan. Beritakan berita kesukaan yang ada dalam kehidupan kita kepada saudara-saudara kita yang lain di dalam dunia yang gelap ini, agar hidup kita boleh menjadi terang, boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap. Tuhan cuma minta satu kepada kita, ya, muliakan Tuhan, berbuahlah. Berbuahlah. Kita harus menaruh hidup ini bukan hanya dekat, melekat, tapi harus menyatu dengan Tuhan. Di perumpamaan pokok anggur, ya, jikalau kamu di dalam aku dan firmanku ada dalam kamu, apa saja yang kamu inginkan, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan yang harus kita pegang dalam hidup ini. Kita hidup selalu di dalam kendali Roh Kudus yang mengendalikan hidup ini. Jangan lepas dari pengharapan kita kepada Yesus.
sekalipun dunia seperti ini, COVID pandemi tidak selesai, kita berdoa Tuhan segera lalukan. Tapi kalau belum pun selesai, kita tetap hidup dalam sukacita. Kita tidak hidup dalam ketakutan. Segala perkara boleh terjadi, ya. Tapi kalau Tuhan beserta dalam kehidupan kita, hidup ini tetap akan sukacita. Hidup ini akan tetap aman, ya. Itulah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya pun di dalam tugas pekerjaan saya, ya, saya pagi jam 6 saya sudah mulai aktif. Kadang-kadang rapat, ya sekalipun lewat Zoom, sampai jam setengah 12, jam setengah 1 malam, ya. Zoom rapat untuk keperluan kampus. Bahkan teman saya ada di Australia, ada di Amerika, semua lewat Zoom semua. Bahkan kadang-kadang setengah 12 mereka sudah ngasih informasi, Pak Yos, di sini sudah ganti tanggal, Pak Yos, itu isu. Oke, udah Pak, habis gini selesai, ya, gitu. Tapi kita semua tetap diberi sukacita, tetap diberi kesehatan. Saya selesai rapat itu pagi jam setengah 6, jam 5 saya juga sudah bangun. Saya sudah bangun. Dan apa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang semata-mata Tuhan beri kekuatan pada saya. Selanjutnya mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Satu Petrus pasal yang pertama ayat ke-9, demikian bunyinya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu tadi yang saya katakan, hidup harus ada tujuan, yaitu keselamatan jiwa. Ya, inilah bonus yang luar biasa. Tuhan bukan hanya memberkati kita selama kita hidup di dunia. Keselamatan jiwa sampai di rumah Bapa di surga yang mulia, itu adalah tujuan kita yang pertama. Tujuan kita yang pertama. Oleh karena itu kita harus tetap belajar hidup dekat dengan Tuhan, ya. Mari kita selanjutnya baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Satu Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26, demikian bunyinya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, di sini berarti apa? Hidup itu harus memiliki satu tujuan. Tujuan yang jelas dan tujuan yang memiliki potensi harus kita capai. Harus kita capai. Kalau kita berhasil, kita capai, hati ini kan senang, ya. Saudara buka perusahaan, tujuannya apa? Oh, tujuannya untuk menambah income dan lain sebagainya. Ya, ketika toko itu ramai, saudara pasti akan menikmati dengan sukacita. Bukan buka toko, ya laku tidak laku, pokoknya tak jaga. Ya, toh hidup ini sudah cukup, tidak. Hidup ini harus punya target. Karena apa? Hidup di dalam hidup kita ini ada satu power, kekuatan yang luar biasa yang dunia tidak bisa berikan. Jikalau Yesus ada di dalam hidup kita, siapakah lawan kita? Ya, kan seperti itu. Bukan terus siapakah lawan kita cari musuh berkelahi. No, tidak gitu. Tapi ada nilai-nilai dalam hidup kita. Aku mampu melakukan segala perkara. Yang penting hanya satu, aku hidup berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan tetap menyertai kami. Ya. Yang terakhir, kita harus hidup menjadi saksi Tuhan, ya. Di mana-mana kita harus berbicara tentang kebesaran Tuhan. Kita harus berbicara, tapi kita harus koreksi diri hidup kita. Ya, hidup harus layak, hidup harus berkenan di hati Tuhan. Ya. Jadi saya harapkan, ya, lewat renungan firman Tuhan
yang singkat pada pagi hari ini bisa memberikan satu motivasi. Bapak Ibu juga kehidupan saya, kita harus tahu hidup manusia tidak ada satu yang sempurna, tapi kita harus mempunyai satu pandangan hidup yang jelas bahwa Yesus itu luar biasa bagi kehidupan kita. Yesus yang termanis bagi hidup kita, tidak ada lain yang lebih manis, ya, pertolongannya, penyertaannya, pembelaannya. Bahkan pada akhir kehidupan kita, Yesus memberikan satu kehidupan yang kekal, yang jadi tujuan hidup kita semua. Semua kita bisa menikmati surga yang mulia. Ketika kita masih di dunia ini, kita bisa duduk di tempat ini, kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Ini berarti Tuhan masih sangat cinta kepada kita. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Ya, Tuhan itu ada figur yang menunggu tanpa jemu-jemu. Kalau saya bicara masalah menunggu itu sesuatu yang menjemukan. Itu kan Bu ya? Mungkin kita, ya apalagi kalau lagi pacaran. Pacar datang jadi jam 7, jam 7.10, 7.15 belum datang, sudah cemas. Mana ya? Kok tidak datang? Ketika datang, dari mana aja kok datang terlambat? Kan itu, ya. Tapi Tuhan itu figur yang tidak sehabis-habisnya mau menunggu kita. Tuhan sangat menunggu kedatangan saudara. Tuhan masih menunggu saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal dan bertobat kepada Dia, yang belum mendengar suara panggilan yang begitu indah. Itu tugas kita semua. Tuhan bilang, pergi jadikanlah sekalian bangsa. Beritakan sukacita yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita ini kepada saudara kita yang lain. Sehingga pada saatnya firman Tuhan mengatakan, ya, Tuhan menginginkan pada kita agar kita ini jadi orang percaya dan dapat memberikan buah-buah yang banyak bagi Tuhan, bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Jikalau kami ada sampai hari ini, bukan semata oleh kekuatan dan kemampuan kami, ini semua oleh kemurahan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami semuanya Bapa. Bapa yang baik, biar pada pagi hari ini kami mempunyai satu pengertian kembali. Sebagai anak-anak Tuhan, harus kami mempunyai satu karakter. Karakter kami harus sama seperti Bapa yang ada di surga. Kehidupan kami harus hidup di dalam dunia, mempunyai satu tujuan yang pasti. Dengan tujuan kami harus masuk di dalam banyak pencobaan, masalah menghimpit kami. Tetapi kami tahu sekali Yesus, tetap Yesus yang ada dalam hidup kami. Bapa, kami tahu, berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Pakailah dia di mana-mana saja Bapa untuk memuliakan, membesarkan nama Engkau Tuhan. Bapa, biar pada siang hari ini bagi jemaat yang datang dalam keberadaan apa, tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan. Yang tahu adalah Engkau dengan mereka sendiri Bapa. Tapi di saat mereka datang kepada Engkau, mereka minta ampun segala kesalahan mereka dalam hidupnya. Pasti Tuhan, Engkau akan mengampuni dan Engkau akan membuka jalan bagi mereka Bapa. Kami percaya, biarlah pada saat pagi hari ini, mereka pada saat mendengar firman Tuhan dan mereka datang di tempat ini dalam segala keberadaan mereka. Tapi saat mereka akan pulang, maka mereka sudah dilepaskan dari segala galanya. Mereka pulang membawa berkat yang besar. Mereka pulang, pintu berkat sudah terbuka untuk mereka Bapa. Yang sakit Engkau sudah menyembuhkan, yang susah Engkau sudah menghiburkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga memberkati Tuhan mulia ini Tuhan, Ibu Gembalanya. Pakailah Ibu Tuhan pada saat ini, biar Engkau pakai bertambah-tambah untuk memuliakan, membesarkan, melebarkan kerajaan Allah. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan kalau kami bisa dapat kesempatan untuk kembali lagi datang kepada Engkau. Hamba hanya mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Pelepas kami. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu di dalam ibadah pada pagi hari ini, awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, boleh merupakan satu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Juga firman-Mu Tuhan, yang sudah menyegarkan setiap hati kami pada pagi hari ini, kiranya tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh kerjakan, kamu boleh ikuti, dan boleh memimpin sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah pimpin dari awal sampai akhirnya. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, penyertaan-Mu tetap di sepanjang perjalanan kami. Jika kami boleh tiba di tengah-tengah keluarga kami dengan selamat, hanya oleh kasih dan pertolongan Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, mari Tuhan, turunkanlah berkat-Mu dari surga atas kami semua. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya tinggal dalam setiap kehidupan kami, sepanjang aktivitas kami, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.